Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita kembali dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk pada hari ini. Saat ini sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang sungguh besar bagi kami. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami semua anak-anak-Mu. Layakkan kami, suci kuduskan kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Biar tidak ada cacat celah yang Engkau dapati di dalam diri kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini, Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau dapatkan hati mereka Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dengan segenap hati, dengan tulus memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh Engkau Allah yang besar. Kami mau memberikan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sikap hati kami mau merendahkan hati kami di hadapan, memuji Engkau dengan tulus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan hati yang tulus. Katakan di hadapan Tuhan, kami memberi pujian bagi-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan memberikan kemuliaan yang tertinggi bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar Tuhan di atas segalanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Naikkan pujianmu yang tulus di hadapan Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau besar. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau bertata atas pujian kami. Segenap hati kami puji Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia layak dipuji. Sungguh Dia baik. Kita kecap kebaikan Tuhan. Kita lihat anugerahnya yang luar biasa. Mari kita nikmati kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Amin. Katakan sama-sama, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah
Semua yang bernafas memuji Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita puji Tuhan. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kebesaran hanya bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau tujukan kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa diubahkan. Amin. Sungguh hati kami seperti rusa yang merindukan air-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Raja, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang
Bapak Ibu yang ada di rumah jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku. Katakan umat Tuhan, hanya Engkau gunung batu kami Bapa. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang terdengar agak pahit sebenarnya. Ada banyak orang akan menjadi sandungan dalam hidupnya, tidak menjadi berkat. Tapi sebelum itu marilah kita tundukkan kepala agar Tuhan benar-benar mencerahkan pikiran dan perasaan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan minggu pagi ini minggu di mana kami boleh mengerti kebenaran-Mu, sehingga seluruh hidup kami boleh menjadi berkat. Kami semua diberkati untuk memberkati. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita semua harus selalu ingat bahwa tepat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan pernah lupa akan hal ini. Kita harus baca nas Alkitab, Kisah Para Rasul, ayatnya pasal 1, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kata-kata ini. Di Yerusalem, kemudian seluruh Yudea dan Samaria, dan kemudian ke ujung bumi. Mulanya memang Yerusalem.
tapi kemudian menyebar ke seluruh bumi. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, setiap kita orang percaya menerima kuasa dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Itu pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Jangan ada satupun di antara kita yang merasa Tuhan Yesus sudah selesai lalu kita tidak diberi pesan apa-apa. Ya. Jadi pesan ini sangat penting. Jangan sampai orang tidak tahu bahwa kita itu dipesani oleh Tuhan Yesus supaya menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Satu lagi kita baca dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Diberi tugas, orang percaya itu diberi tugas. Kalau baca Alkitab harus mengerti, ini bukan hanya untuk para rasul. Kalau ini hanya untuk para rasul ya sudah selesai dong tugas penginjilan. Tidak sampai hari ini. Jangan merasa kita tidak punya tugas sudah selamat lagi. Masih banyak tugas kita. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Amin ya. Sebab jika tidak demikian, pasti hidup seseorang itu menjadi sandungan. Kalau orang tidak jadi saksi Kristus, tidak berusaha dalam menjadikan banyak orang murid Kristus, ya pasti dia jadi sandungan. Apalagi banyak orang tidak tertarik kepada Tuhan Yesus. Gara-garanya yaitu tersandung oleh orang-orang Kristen sendiri yang mengaku percaya, tetapi perbuatannya tidak menyenangkan. Atau bahkan pasif, tidak mau tahu. Dan egois. Tidak menjadi berkat. Yang dipikirkan bagaimana dirinya diberkati Tuhan. Yang dipikirkan bagaimana dirinya kaya raya, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak peduli terhadap sesama. Makanya banyak orang tidak tertarik untuk percaya. Yang salah itu kita semua. Orang-orang Kristen semacam ini disebut Kristen KTP. Atau dalam bahasa Inggris nominal Christian. Nominal Christian. Nominal itu artinya agamanya saja yang Kristen. Namanya saja yang Kristen. KTP-nya saja yang Kristen. Tapi hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Tapi hidupnya tidak Kristen. Sebab Kristen artinya to be like Christ. Cara berpikirnya, perasaannya, keinginan-keinginannya, kehendaknya, semua seperti Kristus. Itulah Kristen. Lah kalau manusia hanya KTP-nya yang Kristen, tetapi tidak sama cara berpikirnya, berperasaannya, dan keinginan-keinginannya dengan Kristus, maka itulah ciri daripada KTP, Kristen KTP atau nominal Christian. Ya. Inilah yang di zaman ini masih ada juga dan menjadi sandungan bagi banyak orang. Sehingga banyak orang tidak tertarik dengan kekristenan. Tidak tertarik dengan Alkitab, tidak tertarik dengan firman Tuhan. Seseorang jika tidak tertarik dengan firman Tuhan, maka ia akan punya masalah selama hidupnya. Seumur hidupnya ia akan bermasalah. Apalagi ketika ia menjelang kematian, ia akan ketakutan dan dia tidak tahu kemana larinya. Sebab ia tidak mengenal Tuhan yang benar.
Makanya tugas kita sebagai orang percaya itu jadi saksi Kristus melalui hidup kita. Supaya semua orang bisa dimuridkan jadi murid Tuhan Yesus. Sebab kalau orang tidak belajar sama Tuhan Yesus, maka hidupnya tentu berbeda. Sia-sia. Sebagian besar orang akan jadi jahat kalau tidak mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang beragama, pinter beragama, tapi hatinya jahat karena tidak belajar sama Tuhan Yesus. Banyak orang beragama sih, Kristen sih, tapi tidak mirip Tuhan Yesus. Hal ini sebenarnya sudah lama dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Kita baca Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kok bisa ya? Ada orang yang dengan mulutnya mendekat kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadahnya itu hanya perintah manusia yang dihafalkan, hafalan. Padahal ibadah yang benar itu bukan hafalan. Ibadah itu natural. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita hormat pada Tuhan, bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya. Itu bukan hafalan. Bagaimana kita berdoa, berdialog dengan Tuhan. Itu bukan hafalan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Masa hafalan? Tapi ada orang-orang yang suka hafalan memang. Sudah suka hafalan, tidak mengerti lagi apa yang dihafalkan. Sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Karena doa dijadikan seperti mantra. Dibaca berulang-ulang meskipun tidak mengerti. Itu ibadah yang sia-sia. Ya. Oke. Di Matius dicatat lagi orang-orang semacam ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di zaman itu, di zaman Alkitab, itu banyak sekali orang yang teriak-teriak. Sampai sekarang sih. Di Israel ada bangsa Israel kalau berdoa, teriak sekencang-kencangnya pakai loudspeaker kalau perlu. Tuhan, teriak. Tuhan, Tuhan, Engkau Maha Besar. Teriak-teriak pakai loudspeaker. Waduh, dia pikir kalau teriak Tuhannya senang. Ini benar-benar. Makanya Shema Yisrael, pengakuan iman orang Israel itu benar pengakuan imannya. Bukan salah, benar. Shema Yisrael, dengarlah Israel, Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Allah kita itu Esa, satu. Tuhan, Tuhan, Adonai. Dipakai lagu Adonai gitu, pakai loudspeaker lagi. Ini yang disebut di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Tuhan waktu itu pasti sudah melihat banyak orang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, kalau berdoa dikencengin. Tapi Tuhan berkata, yang begitu tidak masuk kerajaan surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masih berani ngomong iman tanpa perbuatan bisa masuk surga? Iman tanpa melakukan kehendak Bapakku yang di surga tidak masuk surga. Iman itu harus ada perbuatannya. Ini biarin, berkali-kali saya ulang, biar orang ingat benar. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu perhatikan, siapa yang suka bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga? Tentu bukan orang awam ini. Ini adalah rohaniwan. Bayangkan, pada hari terakhir akan ada yang berseru, rohaniwan ini. Yang suka bernubuat, suka mengusir setan pakai nama Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan juga. Tapi sayang, ayat 23-nya apa kata Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang seperti itu disebut berbuat kejahatan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Bayangkan seorang rohaniwan, Tuhan, Tuhan. Ia sudah bernubuat pakai nama Tuhan loh. Ia sudah mengusir setan pakai nama Tuhan. Ia sudah mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan juga. Tapi Tuhan tolak. Mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Seolah-olah rohaniwan, tapi tidak mengajarkan kebenaran. Yang ditekankan hanya bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, udah itu saja yang diajarkan. Itu nabi palsu menurut Tuhan Yesus. Yang terpenting enggak kamu lakukan. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Barang siapa tidak melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan juga. Percuma bernubuat demi nama Tuhan. Percuma mengadakan KKR demi nama Tuhan. Percuma mengusir setan demi nama Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Banyak orang nggak mau baca ayat ini, maunya sendiri, nggak selamat yang begituan. Yang selamat menurut Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas Bapak Ibu? Jangan pakai pikiran sendiri, Alkitab. Jangan pilih-pilih ayat. Sukanya pilih-pilih ayat sih. Hasilnya apa? Kristen KTP. Tidak mengerti kebenaran. Ya. Ingat, to be Christian is to be like Christ. Menjadi Kristen itu adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Kalau tidak bukan Kristen. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu harus berpikir seperti Kristus berpikir. Kamu harus punya perasaan seperti Kristus punya perasaan. Kamu harus punya keinginan seperti Kristus punya keinginan. Begitu sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya. Jika tidak demikian pasti Kristen KTP.
Jika tidak demikian pasti ia nominal Christian. KTP-nya saja yang Kristen. Coba Bapak Ibu check up ya, mulai sekarang. Apakah kita masih Kristen KTP? Ya. Banyak orang hidupnya itu agamawi sih. Religius. Rajin ke gereja. Rajin pelayanan. Aktivis. Rajin khotbah bahkan. Tetapi, ingat nih. Tetapi satu, hidupnya pelit. Kalau seseorang pelit, ia tidak bisa jadi murid Tuhan. Ia tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Pelit. Kalau seseorang pelit, tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau seseorang pelit, ia tidak selamat. Karena tidak bisa jadi murid Tuhan. Karena ia pasti tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Orang pelit tidak ada yang jadi murid Tuhan Yesus. Orang pelit tidak akan mengerti kebenaran. Orang pelit pasti tidak bisa jadi berkat bagi sesamanya. Jangankan kepada sesamanya, kepada saudaranya sendiri aja nggak bisa jadi berkat pasti. Karena pelit. Pada semua mamon itu, bentuknya apapun, tidak bisa dibawa ke kekekalan. Sekali lagi, orang pelit itu tanda ia hanya Kristen KTP. Sebab kalau seseorang benar-benar Kristen, to be like Christ, maka ia akan bertindak seperti Kristus bertindak. Maka ia tidak mungkin pelit. Pasti ia pakai hartanya untuk menolong sesama. Pasti ia pakai hartanya untuk memberkati sesama. Pasti ia pakai hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau orang pelit, ia pasti hanya simpan untuk dirinya sendiri. Itu ciri Kristen KTP. Ciri yang lain, banyak sekali cirinya. Mulutnya bocor, kasar, dusta keluar dari mulutnya. Tidak memberkati mulutnya. Kalau seseorang mulutnya tidak bisa memberkati, bahkan keluar dusta atau hoax, maka ia bukan murid Kristus. Dan kita tahu kalau seseorang bukan murid Kristus, ia tidak mungkin seperti Kristus. Sebab seseorang belajar dari gurunya. Kalau seseorang gurunya bukan Kristus, ia tidak mungkin seperti Kristus. Jadi kalau orang mulutnya sembarangan, ia tidak belajar dari Kristus. Dan ia tidak mungkin selamat. Kecuali ia bertobat lagi. Ya. Licik. Hidupnya licik. Kalau hidup seseorang licik, maka ia bukan seperti Kristus. Ia jahat pasti. Sesamanya saja diliciki oleh dirinya. Bahkan ia meliciki dirinya sendiri, ia tidak berasa. Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Mengerikan dunia ini. Banyak orang akan binasa Bapak Ibu. Tuhan berkata, masuklah, berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Artinya apa? Akan banyak orang yang binasa. Yang selamat sedikit. Sebab banyak orang merasa sudah selamat padahal belum selamat. Ya. Banyak orang angkuh. Sombongnya minta ampun. Padahal apa sih yang ia punya? Tidak banyak. Merasa pinter. Aku punya gelar. Padahal nggak pinter juga.
merasa hebat, enggak hebat padahal. Memalukan. Jadi sandungan orang-orang seperti itu. Banyak orang agamawi sih, religius. Tetapi suka menghakimi sesamanya. Jelas itu bukan Kristen. Sebab Kristus tidak pernah menghakimi sesamanya. Kristus sifatnya mengampuni. Kecuali nanti kedatangannya yang kedua, ia akan datang sebagai hakim. Jelas. Kalau itu jelas. Ya. Suka menghakimi sesamanya, tidak memiliki kasih. Kalau orang melihat orang berdosa, menjauhi. Kristus gak seperti itu. Kristus kalau lihat orang berdosa, ia dekati. Asal mau bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya ditinggal. Ini yang parah, ini yang satu ini. Di gereja banyak sekali orang yang moralis. Sok bermoral, sok baik. Cirinya gampang, ia selalu melihat kesalahan orang lain. Ia tidak pernah melihat kesalahan dirinya sendiri. Padahal dirinya juga pernah berbuat salah. Orang suka menyalahkan sesamanya, padahal dirinya sendiri suka buat salah. Ini ciri Kristen KTP. KTP-nya itu yang Kristen. Tidak mau belajar kebenaran. Kalau orang Kristen itu Matius 5 ayat 6. Itu baru Kristen. Matius 5 ayat 6. Perkataan Tuhan Yesus sendiri ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Yang diberkati atau yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itulah ciri Kristen yang benar. Nah, kalau orang tidak lapar dan haus akan kebenaran, ia malas belajar, ia malas menjadi seperti Kristus. Maka ia bukan Kristen. Kristen KTP. Ya. Kita harus belajar, kita termasuk yang mana nih? Ada lagi yang Kristennya itu ya nggak bisa dibilang Kristen. Karena setiap kali berhubungan dengan Tuhan, urusannya cuma minta berkat. Ini bukan Kristen sebenarnya. Kristennya KTP. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Kalau Kristen tidak melakukan itu, tapi melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini Kristen KTP. Hasil ajaran guru-guru Kristen KTP. Gurunya aja Kristen KTP, ngajarin begitu. Ini maaf loh ya, memang itu yang benar. Itu kebenaran, kebenaran ini pahit memang. Tapi memang demikian, makanya kita semua mesti bertobat lagi. Jangan jadi Kristen KTP. Jangan jadi Kristen KTP. Para guru-guru pengkhotbah jangan jadi guru pengkhotbah atau pengkhotbah yang KTP-nya Kristen. Jadilah pengkhotbah Kristen yang sebenarnya. Ya. Banyak sekali loh. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Ini contoh Kristen KTP juga nih. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah ini dia. Banyak orang cari Tuhan cuma mau cari mujizat. Itulah Kristen KTP. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, sementara Tuhan Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam
namanya. Mengapa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Karena mereka telah melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi, ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yaitu orang-orang yang cuma mencari mujizat dari Tuhan Yesus. Tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Tidak mau menderita bersama Tuhan Yesus. Tidak mau pikul salib bersama Tuhan Yesus. Ya, banyak orang seperti itu, egois. Banyak sekali istri-istri yang cerita suaminya kasar, tidak setia. Itu bukan Kristen. Kristen KTP. Yang menyedihkan itu ya, jemaat-jemaat yang suka dengar khotbah. Suka dengar PA, pendalaman Alkitab ikut, khotbah ikut. Setiap ada apa saja ikut selalu dalam aktivitas rohani. Tetapi herannya ia tidak melakukan apa yang dia aminkan itu. Heran ya. Kalau di kalangan pengkhotbah, ini para pengkhotbah jangan merasa sudah selamat lalu merasa jadi pengkhotbah lalu menjadi ya aku sudah pasti benar. Belum tentu, check up ke Alkitab, jangan pakai pikiranmu sendiri. Coba kita baca Matius 7 ayat 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Harus bertobat, sebab percuma khotbah pinter. Orang akan melihat buahnya kita, buah hidup kita. Kalau buah hidup kita itu, dari seseorang itu bisa dilihat dari buah hidupnya. Apakah benar atau tidak. Ya. Ada lagi pengkhotbah atau rohaniwan yang fokusnya hanya perjanjian lama. Tidak pernah membahas ajaran Tuhan Yesus. Itu namanya agama Yahudi, Yudaisme, bukan Kristen. Mengaku Kristennya itu Kristen KTP. KTP-nya Kristen, agamanya Yudaisme. Ya. Fokusnya hanya perjanjian lama. Setiap tahun visi misinya diambil dari perjanjian lama melulu. Tidak takut Tuhan. Tidak menghormati Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak pernah dikutip. Waduh, mengerikan. Ini fakta loh. Bapak Ibu periksa sendiri. Tidak fokus pada ajaran Tuhan Yesus. Padahal ngakunya Kristen. Gurunya tentunya harusnya Kristus. Tapi yang dibaca bukan ajaran Yesus. Suka pilih-pilih ayat tentunya orang yang seperti itu. Karena ajaran yang sulit-sulit dari Tuhan Yesus dihindari. Orang-orang ini suka menghindar daripada ayat-ayat yang sulit. Bahkan herannya ya, orang-orang seperti ini, ada doktor teologi, ada pengkhotbah, pendeta, macam-macam rohaniwan. Tapi berani melawan ajaran Tuhan Yesus. Gak percaya. Coba kita baca Matius 5 ayatnya yang ke-48. Tuhan Yesus berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Tapi hari ini buktinya kita lihat banyak orang berkata apa? Manusia gak bisa sempurna Pak. Yang ngomong gitu ngaku doktor teologi lagi, tidak malu. Apa enggak pernah baca Alkitab ini, ayat ini? Berarti dia melawan ajaran Tuhan Yesus, bukan Kristen. Kristen KTP. Ya, KTP itu namanya Kristennya.
Sebab Kristen itu belajarnya sama Tuhan Yesus. Disuruh apa saja, amin Tuhan. Ya Tuhan. Bukan melawan. Ya. Entah kamu berasa enggak melawan. Buktinya kalau saya kasih ayat ini menolak. Enggak, manusia enggak bisa sempurna. Berarti kau melawan Tuhan Yesus. Oke, nah tapi herannya lagi ya, ada yang masih hidup dalam kegelapan. Rajin ke gereja tapi ke dukun jalan terus. Coba, maksudnya apa itu? Kalau dia lagi mengalami kesulitan, cari dukun. Kalau ke gereja, minta berkat. Itu Kristennya KTP sebenarnya. Tidak menjadi murid Tuhan Yesus itu Kristen KTP pasti. Semua orang yang menolak dimuridkan oleh Tuhan Yesus, itu Kristen KTP. Nanti berikutnya ia hidupnya tidak berbuah pasti. Pasti. Di kitab Yakobus 2 ayat 17 sampai 20, itu dikatakan iman tanpa perbuatan. Itulah iman yang kosong. Rajin ke gereja, rajin ikut macam-macam kegiatan rohani. Aminnya paling kencang kalau ngomong amin. Tetapi perbuatannya nol besar. Yang mengerikan adalah mengakunya Kristen. Tetapi ciri-cirinya begini, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka lebih suka dongeng. Mereka lebih suka ayat-ayat tertentu saja. Jadi seperti mendengar dongeng yang enak-enak saja yang didengar. Ketika mendengar ajaran Tuhan Yesus, waduh keras, mereka menghindar. Inilah ciri-ciri Kristen KTP. Sudah tidak mampu mendengar ajaran yang benar dan sehat. Ya sukanya dihibur. Ya sukanya mendengar yang enak-enak didengar. Kristen KTP pasti hidupnya menjadi sandungan. Sebab orang akan melihat dalam dirinya, oh Kristus seperti ini, pelit, egois. Orang tidak tertarik untuk belajar sama Kristus. Contohnya salah. Kalau seseorang tidak melakukan kehendak Tuhan, ia akan ditolak Tuhan. Meskipun ia Kristen. Ia tidak akan selamat meskipun ia Kristen. Enggak ada selamat, sekali selamat tetap selamat. Ia tidak akan pernah selamat karena tidak pernah menjadi murid Kristus. Meskipun KTP-nya Kristen. Nah, ini berbahaya, banyak orang KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak pernah ke gereja. Kalau Natal saja munculnya, dalam keadaan pandemi begini, ikut online tinggal 1 klik saja tidak mau. Mendingan tidur, makan tidur. Jadi penyakit nanti malah. Dulu alasannya jauh macet kalau ke gereja, sekarang online tinggal klik, tetap tidak mau. Tidak ada yang bisa nolong lagi. Coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik, hidup kita ini seperti apa? Jangan sampai kita hidup sia-sia. Hidup ini harus kita arahkan, semangat. Orang males lagi melihat orang Kristen yang loyo, tak berdaya loyo. Gak ada semangatnya. Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Hidup ini harus asin, mempengaruhi banyak orang.
terang, mempengaruhi banyak orang, aktif, semangat, menunjukkan ada roh Allah dalam diri kita. Semangat. Banyak orang hidupnya pasif dengan alasan sudah selamat. Ini teologinya merusak pikirannya. Ya sudah kena teologi tertentu itu. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib udah selesai. Bukan, ini proyeknya masih panjang. Hidup kita ini sampai mati proyeknya. Tidak boleh pasif. Kristen itu pasti proaktif. Bertindak lebih dahulu sebelum terjadi sesuatu. Selamatkan banyak jiwa. Kita yang harus pergi. Kita yang harus jadi contoh hidup kita. Kita masih ada salah, ya bertobat lagi. Jangan alasan dari sononya saya begitu. Jangan banyak alasan. Aku masih manusia biasa. Niat apa enggak? Itu aja deh, jadi murid Kristus. Sebab tanpa kesungguhan hati, yang terjadi hanya menjadi Kristen KTP. Manusia itu diberi akal budi. Meskipun dagingnya lemah, tapi roh penurut. Makanya kita harus semangat, harus all out, harus mengerahkan seluruh semangat kita, pikiran kita, perasaan kita, seluruh hidup kita. Supaya ibadah kita, ibadah yang sejati. Supaya kita memiliki energi yang luar biasa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Tuhan. Itu ibadah yang total, totalitas. Artinya seluruh hidup kita. Begitu. Jadi jangan enteng-entengan, menjadi Kristen itu sulit. To be like Christ itu sulit. Kalau terlalu mudah diragukan. Kristen KW berapa itu? KTP itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Pagi ini kita sudah melakukan check up. Apakah hidup kita ini sebagai Kristen KTP atau sudah menjadi Kristen yang sebenarnya. Check up ya. Kita perlu check up memang. Supaya kita tahu apa yang belum selesai dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya banyak kesempatan. Justru dengan adanya pandemi ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika pandemi ini terjadi lalu manusia dilarang beraktivitas untuk sementara, maka timbul ide-ide baru. Maka timbul kebiasaan-kebiasaan baru. Ibadah menjadi online, online-nya menjadi sampai ke ujung bumi. Tadinya nggak bisa, sekarang bisa sampai ke ujung bumi. Sekarang kita semangat lewat online. Nanti kalau pandemi sudah berakhir dan kita kembali ibadah secara fisik, online pun masih ada, tidak akan ditiadakan. Pandemi ini juga justru membawa kebaikan dalam beberapa hal, meskipun dalam beberapa hal itu berbahaya. Tetapi yang lebih penting adalah pesan minggu ini, minggu pagi ini, jangan pernah menjadi Kristen KTP. Tidak ada gunanya Kristen tulis KTP-nya Kristen itu tidak ada gunanya. Percuma jadi pendeta, pengkhotbah, aktivis. Percuma kalau hanya itu. Kalau hanya bernubuat, mengusir setan pakai nama Tuhan,
menyembuhkan orang, mujizat pakai nama Tuhan. Percuma kalau hanya itu. Yang terpenting adalah hidup kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Jangan punya proyek sendiri. Aku bikin KKR biar ngetop, biar rame, biar persembahannya banyak. Itu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Itu punya proyek sendiri namanya. Ingat baik-baik, gak masuk surga yang seperti itu. Kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus. Ya, jangan pakai pikiran sendiri. Buktikan kita melakukan perintah Tuhan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya seluruh hidup kita gak boleh jadi sandungan, bahkan harus jadi berkat. Supaya orang melihat Yesus dalam diri kita. Supaya kita efektif sebagai saksi Kristus. Kan begitu. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali ironi dalam kehidupan di dunia ini. Ada orang yang sudah Kristen tapi tidak melakukan. Ini ironi sebenarnya. Jadilah Kristen-Kristen yang benar, jangan cuma KTP. Nanti khotbah ini didengarkan lagi, dicatat ciri-cirinya Kristen KTP. Banyak sekali tadi sudah. Kalau kita masih punya ciri-ciri 1 atau 2 ciri itu, cepat bertobat. Bertobat itu artinya bukan cuma menyesal loh ya. Menyesal lalu berubah. Kalau nggak berubah percuma. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian firman Tuhan di minggu pagi ini. Firman Tuhan sangat berkuasa jika kita melakukan. Yang berbahagia, yang diberkati, yang mengerti dan yang melakukan. Yang bukan hanya memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tapi benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Dan saya percaya Roh Kudus memimpin kita, mengingatkan kita, menghibur kita dalam segala situasi kepada kita semua. Saya percaya minggu pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hidup ini harus efektif, kerja keras. Dalam situasi yang baru, cari cara baru untuk berbisnis, untuk bekerja, ciptakan lapangan pekerjaan. Hidup ini harus kreatif, ya, semangat terus, jaga kesehatan, belajar kebenaran, sampai akhir. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami diingatkan bahwa kami sedang bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa kami mau menjadi Kristen yang sebenarnya, seperti Kristus, bukan Kristen KTP. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidakmengertian kami. Tapi kami mau belajar terus, sampai kami mati. Biarlah seluruh hidup kami maupun mati kami merupakan ibadah untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat.
rasa sepi mencekam jiwaku. Engkau bernyanyi untukku kala rindu menderu-deru. Engkau datang kepadaku, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta, permata hatiku. Engkau sangat